di atas genteng sedang berlangsung dialog yang seru di kelas filsafat kontemporer. Tampak di tengah kelas Mr. Kohelet dikelilingi murid-muridnya yang sedang antusias belajar. Berikut potongan dialog tersebut. Yang harus kalian ketahui adalah hidup di bawah sinar matahari ini singkat, jajah, dan panjang. Jadi buat apa kalian sibuk belajar? Bro, bukankah kita bayar kamu untuk kuliah agar nanti dapat memberi kontribusi signifikan bagi dunia, membuat perbedaan positif dalam hidup orang lain? Anak muda, sehebat apapun cita-citamu, kamu akan melupakan sejati generasi. Memang ada kemungkinan 2% kalian akan seperti Steve Jobs dan Nelson Mandela, tapi setelah mereka meninggal kehidupan yang lalu, nama mereka terlupakan dan nama mereka tertuang di paragraf buku kecil sejarah yang ada di atas 0,2% orang di dunia ini. Kalau begitu, buat apa kita cari-cari kuliah? Supaya kamu berhikmat, minimal orang yang berhikmat tahu bahwa dunia ini tidak ada makna. Orang muda datang muda yang harus itu. Kalian boleh 3-4 tahun, kamu semakin tahu banyak, semakin mengerti menjalankan diri yang kejam dan jahat. Semakin mengerti, produksi bukan hanya menjalankan diri manusia, tetapi juga ke sistem baik maupun budaya baik di negara, maju maupun mundur. Mimpi namanya kalau kalian berpikir, hidup kalian bermakna. Prof, Anda terlalu skeptis. Kalau kita punya teladan umat, minimal lebih mudah cari uang dan jadi kaya dong. Dunia tidak adil, biasa tidak peduli, Prof. Yang terpenting, saya bisa menikmati dunia ini dengan harta yang saya miliki. Oke, Kamu kaya, jadi jangan menikmati apa yang diinginkan matamu. Kita sudah pernah belajar semua, banyak itu mati. Yang pertama, orang yang kaya tidak akan punya uang, sekali hidup. Yang kedua, kekayaan yang dikumpul selama lama itu akan hilang setelah adanya bencana dan krisis. Yang ketiga, semua orang akan mati, jadi miskin dan kaya sama saja. mendengar itu, para mahasiswa semakin gelisah. Mereka bertanya-tanya, apakah profesor mereka sudah semakin gila. Seorang murid yang duduk di barisan belakang memberanikan diri untuk mengutarakan perkataan tersebut. Prof, kalau ini sudah jadi kodal, kenapa profesor ada di sini? Prof, tidak ada identitas selama yang terakhir untuk dulu jadi setelah kelas yang terakhir kan? Tentu tidak, biar kita hanya melihat hidup dari masa dunia, kita kan masih kecil ya. Hidup kita akan tersebar jika kita hanya bertahan di atas kita. Solusinya ada di atas matahari, yaitu Allah dan Kristus yang turun ke dunia untuk ditakdirkan dalam kerajaan supaya orang yang percaya kepadanya tidak masuk dalam kerajaan. Mendengar papasan tersebut, terdengar decak kagum dari berbagai sudut ruangan kemudian. Dunia tanpa jendela, Tokoba 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sekian. Om Anton lari maraton. Wait. Post with the pants. Post with the post with the put the post with the pants. Post with the post with the post with the pants. Pants. Sore itu diiringi suara hujan di atas genteng. Dengan berlangsungnya dialog seru di kelas filsafat kontemporer. Di tengah ruangan kelas tersebut, Profesor Kohelet yang dikelilingi murid-muridnya yang semangat belajar. Berikut potongan dialog tersebut. Yang kalian harus sadari betul adalah di bawah terik sinar matahari itu singkat, sia-sia dan konyol. Jadi apa gunanya kalian belajar? Tapi Prof, bukankah kita bayar mahal untuk kuliah agar nanti bisa memberi kontribusi signifikan bagi dunia, membuat perbedaan positif dalam hidup orang lain? Anak muda, sahabat apapun prestasimu engkau akan dilupakan orang setelah 3 generasi. Coba, apakah ada dari kalian yang tahu apa prestasi yang dicapai oleh orang tua dari kakek nenek kalian? Kalian mungkin bahkan tidak tahu
berhikmat, semakin tahu semakin banyak melihat realitas hidup yang jahat dan kejam. Apakah hikmat yang kalian pelajari dapat menghapus korupsi? Semakin belajar semakin frustasi. Buat apa belajar? Prof, Anda terlalu skeptis. Kalau kita mempunyai banyak gelar dan harta, kita lebih mudah mencari kerja dan menjadi kaya. Oke. Dunia ini tidak adil. Ya, saya tidak berpusing itu. Yang penting saya bisa menikmati dunia dengan harta yang saya miliki. Oke, kamu kaya dan bisa menikmati apa yang diinginkan matamu. Memang itu baik, saya sudah melewati semua ini supaya percuma. Pertama, kamu tidak akan pernah puas, selalu ingin lebih bagus. Kedua, kamu sulit untuk dapat benar-benar menikmati karena semakin kaya kamu akan semakin mudah khawatir. Ketiga, kamu membangun kekayaan belasan puluhan tahun tapi bisa hilang dalam sehari. Dan terakhir, buat apa susah-susah jadi super kaya kalau akhirnya mati? Mendengar itu, para murid di ruangan kelas itu semakin gelisah. Mereka berbisik-bisik satu dengan lainnya karena ingin tahu apakah profesor mereka sudah mulai gila. Akhirnya seseorang dari bangku belakang akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan unek-unek tersebut. A few moments later. Kalau hidup ini konyol, mengapa Prof masih ada di sini? Jangan-jangan Prof ingin menjadi kita selama 1 jam terakhir kah? Atau Prof ingin bunuh diri setelah kelas ini berakhir? Tentu tidak. Kalau kalian melihat hidup hanya sebagai hidup di bawah matahari, melihat hidup dari dalam hidup itu sendiri, kalian akan tertangkap di dalam sebuah dunia yang tak berjendela. Itulah hidup ini. Bawa kekuatan dosa karena kita menghentikan kecintaan kita terhadap pencipta dan ciptaan. Hidup menjadi bermakna karena kematian hanya kita menuju hidup dan dalam kekekalan bersama dengan Dia yang telah menela kematian dan kematiannya di atas kayu salib. Mendengar itu, terdengar berbagai sudut decakan. Mendengar profesor tersebut, terdengar berbagai decak kagum dari berbagai sudut ruangan kuliah tersebut. Profesor gila. Ya.